Dulu ayah saya itu kadang-kadang itu pinjam sepeda. Zaman dulu belum banyak sepeda di Temboro, pinjam sepeda. Maka setelah pinjam sepeda itu bilang sama yang punya sepeda itu, sepeda kamu ini kurang barokah. Loh, kenapa? Karena saya ketika naik tadi kok jadi susah zikir itu. Ini mesti ini. Kamu belinya uangnya nggak bersih, makanya itu susah untuk zikir sepedanya. Ini orang santri itu mikir begitu, itu yang pikir itu. Apa-apa itu ada barokahnya nggak nanti? Nah, ilmu yang barokah, harta yang barokah, baju yang barokah, berumah tangga yang barokah, yang pikirnya itu. Lah barokah itu sumbernya kalau kita ini amal agama dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Insyaallah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sehingga para ulama ini kalau waktu hujan mengambil air dari talang Ka'bah itu, mengumpulkan macam-macam barokah. Sebagian ulama itu kalau ada hujan itu ngambil air hujan itu untuk obat, karena dikatakan dalam Quran air hujan itu barokah. Bukan ambil apa sih air, iya, tapi di dalam Quran dikatakan ada barokah. Nah, barokah ini sesuatu yang tidak bisa dianalisa oleh akal manusia. Maka mereka ngambil air hujan untuk obat. Jadi orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu bedanya di situ itu diantaranya. Kalau orang tidak beriman, apa-apa yang dipikir bendanya, materinya. Tapi kalau orang iman yang dipikir barokahnya. Makanan yang kamu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim nanti barokah. Bahkan apa saja perbuatan yang kamu mulai dengan bismillah nanti barokah. Kalau tidak nanti barokahnya kurang. Maka orang beriman ini penting makan pakai bismillah biar barokah. Kalau orang tidak beriman atau imannya lemah, bagaimana makanan yang bergizi? Bagaimana makanan yang vitaminnya bagus? Itu juga boleh aja, tetapi jangan lupa ada yang lebih penting lagi, barokah. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang soleh terdahulu, kehidupannya para wali, kehidupannya para ulama-ulama dulu, kehidupannya para sahabat, kehidupannya para nabi, itu kan intinya itu barokah itu. Dari segi materinya itu kebanyakan itu dikit, tapi barokah. Coba kalau kita renungi dakwahnya Wali Songo begitu, itu kan simpel aja, nggak usah repot-repot, ya putar aja Nusantara ini diubengi, tahu-tahu udah pada masuk Islam. Nah, sak rakyatnya, sak rajanya, ini barokah. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ini hidup sudah 1000 tahun lebih, 1200 tahun lebih. Beliau lahir tahun 150 Hijrah. Tapi ilmunya dipelajari di mana-mana, diamalkan. Ini kan barokah namanya. Beliau tidak punya persetaan, nggak punya organisasi, tapi ilmunya diamalkan. Juta-juta orang di seluruh dunia. Ini namanya barokah. Ya, orang itu yang dipikirkan itu barokah. Sunan Ampel kawin di Jawa Timur ini. Perkawinannya biasa, kawin biasa. Tapi anak-anaknya itu jadi ulama-ulama sampai sekarang ambil perata di
seluruh Indonesia. Nah, itu namanya perkawinan yang barokah. Di orang itu yang dipikirkan tuh barokah, nggak apa-apa itu. Jangan hanya materi. Saya itu punya kiai di Jawa Tengah sana, di Muntilan, Kiai Dalhar namanya. Itu rizkinya itu Masya Allah kayak banjir itu. Saya tanya amalannya apa? Saya itu kalau ada tamu itu sisa-sisanya itu saya kumpulkan, saya makan, itu aja amalannya. Dia memahami bahwa sisa-sisa tamu itu barokah. Akhirnya barokah betul. Coba cara berpikir semacam ini jauh dari pikirannya orang-orang materi itu, gak masuk akal. Memang akalnya orang-orang ahli materi itu kecil, gak masuk bangsa bini-bini. Ini akalnya para wali ini, kalau akalnya para profesor nggak nutut, kecil pikirannya itu. Ya, barokah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari amal agama. Sumbernya dari amal agama. Yang kamu kerjakan betul-betul karena Allah, dari hati betul. Itu santri-santri itu ya, kalau kamu itu membersihkan lingkungan ini karena Allah, itu nanti banyak loh itu. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi itu punya amalan bertahun-tahun bagian kebersihan, bersihin masjid, bersihin WC. Nah, tapi karena Allah dia ingin berbuat merendahkan diri karena Allah, akhirnya jadi mulia. Jadi kamu ini kan di mana-mana pakaian bercecer-cecer, sudah dikasih tahu juga diulang lagi, kasih tahu diulang lagi, kasih tahu diulang lagi. Ini namanya belum berpikir barokah kamu itu, baru berpikir materi. Nah, kita ini mau belajar berpikir barokah. Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza qadha samhan idza qadha. Semoga Allah merahmati, kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika jual beli, yang mudah ketika utang piutang. Maka ini satu ulama itu mau beli mobil, Maulana Said Khon itu mau beli mobil, dan tawarannya itu agak tinggi gitu. Biasanya maunya 50 juta, ditawarin 55. Tapi oleh Maulana Said Khon ini nggak ditawar, langsung dibayari gitu aja. Sehingga santrinya itu heran, Syekh, kelarangan Syekh, terlalu mahal. Kamu itu nggak ngerti maksud saya. Saya itu ingin jual beli mudah biar dapat doanya Nabi. Ya. Kamu yang kamu pikir berapa uangnya saja. Saya itu ingin jual beli saya ini barokah karena dapat doanya Nabi. Itu kita pikirkan itu. Kita orang beriman tuh pikir gitu. Di kelihatannya jual beli di pasar, tapi sebetulnya itu cari doanya Nabi, bukan jual beli yang dia pikirkan itu. Makanya orang begitu itu walaupun di pasar imannya naik. Nah, tapi kalau orang itu nggak ada pikir barokah ini, walaupun di pondok imannya nggak naik, malah ngerusak. Nah, ya itu ngerusak. Kamar mandi nggak kamu bersihkan, mana-mana kotor sampah, malah di pondok malah dapat dosa. Tapi tidak merasa karena belum mikir barokah tadi itu. Pikirnya dimarahi kiai apa enggak, ketahuan pengurus apa enggak. Nah, ini pikirannya orang-orang yang imannya itu lemah.
Orang itu dipikir barokahnya gitu loh. Insya Allah ya, barokahnya. Ini nanti barokah apa enggak begini ini? Baju kamu cuantolkan di WC begitu itu barokah apa enggak gitu. Nanti kalau baju itu barokah, itu kamu pakai begitu, sholat kamu tambah khusyuk. Baju barokah. Tapi karena bajunya itu sudah zalim, kamu taruh di mana-mana, bukan pada tempatnya, sehingga kamu gunakan untuk sholat, nggak bisa konsentrasi. Nah, dulu ayah saya itu kadang-kadang itu pinjam sepeda. Zaman dulu belum banyak sepeda di Temboro, pinjam sepeda. Maka setelah pinjam sepeda itu bilang sama yang punya sepeda itu, sepeda kamu ini kurang barokah. Loh, kenapa? Karena saya ketika naik tadi kok jadi susah zikir itu. Ini mesti ini. Kamu belinya uangnya nggak bersih, makanya itu susah untuk zikir sepedanya. Iya, orang santri itu mikir begitu, itu yang pikir itu. Apa-apa itu ada barokahnya nggak nanti? Nah, ilmu yang barokah, harta yang barokah, baju yang barokah, berumah tangga yang barokah, yang pikirnya itu. Lah barokah itu sumbernya kalau kita ini amal agama dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Insyaallah